Cahaya emas yang terpancar membuat semua orang kebingungan. Mereka ragu apakah ini benar-benar pure blood awakening, karena setelah cahaya merah muncul, mana lampu di sekitar altar tetap menyala normal. Di tengah keheningan yang canggung, Abel memecah suasana dengan menyatakan bahwa ini adalah hari yang patut untuk dirayakan karena mereka mendapatkan dua pure blood awakening sekaligus. Dan entah tak tahu kenapa boy, semua orang langsung setuju-setuju aja, kayak takut gitu kalau nggak mengiyakan. Setelah upacara selesai dan pesta perayaan dimulai, Zack lagi-lagi bodoh amat. Ia lebih memilih mencari tempat berlatih. Tetapi di tengah jalan, ia dihadang oleh Abel. Abel mengucapkan selamat atas pure blood awakening adiknya dan mengulurkan tangan untuk berjabat. Namun teringat sedikit akan kilas balik di masa lalu, Zack menolak jabat tangan itu boy. Tentu hal ini cukup berbahaya karena bisa saja Abel akan memusuhi Zack. Namun Zack ora urus, ia takkan sudi berjabat tangan dengan si Abel ini hanya demi cari muka. Setelah lepas dari suasana yang menyesakkan, Zack segera kembali ke kamarnya. Ia membuka kembali jendela status untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di ritual Blazing Duet sebelumnya. Zack mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki. Ia menyadari bahwa patung perunggu di altar ternyata bukanlah alat untuk mendeteksi awakening, melainkan sebuah relik kuno untuk mengidentifikasi kelas. Karena konsep kelas sudah tidak ada di zaman sekarang, keluarga Draker selama ini salah mengartikannya. Jadi alasan proses awakening Zack tadi sempat terhenti karena patung tadi tidak bisa mengidentifikasi kelas healer miliknya. Lalu sistem turun tangan dan memasukkan informasi secara paksa, yang akhirnya memicu munculnya cahaya merah lalu emas. Karena gabut, Zack memutuskan untuk membuka Draconian skill, yaitu Dragon Eye, dan saat ia mengaktifkannya, penglihatannya menjadi luar biasa tajam. Ia bisa melihat detail setiap benda di ruangannya. Namun kekuatan itu menguras energinya dengan sangat cepat, membuatnya lemas seketika. Tapi saat tubuhnya terkulai lemas, skill healing dan figur recovery miliknya aktif secara otomatis. Zack terkejut karena ia tidak berniat menggunakannya. Saat memeriksa kembali jendela statusnya, ia menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Skill healer miliknya kini telah berubah menjadi skill pasif. Merasa kemampuan ini terlalu mustahil untuk dipercaya, ia pun langsung mengujinya. Ia menyayat lengannya sendiri dengan pisau dan luka itu sembuh dalam sekejap mata. Dengan kekuatan yang mustahil ini, Zack menyeringai. Entah apa yang ada di pikiran Zack, kita akan segera tahu boy.